Sekali lagi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menurut surat An-Nisa ayat ke-80 ini adalah hanya menyampaikan ada keinginan dari getar kalbu Rasulullah SAW untuk menginginkan pamannya masuk Islam, temannya masuk Islam, semua penduduk masuk Islam, menginginkan. Tetapi apakah itu tercapai? Ditegur oleh Allah di sini bahwa tugasmu bukan memelihara mereka. Artinya apa? Tugasmu bukan mengislamkan mereka, tapi tugasmu menyampaikan Islam kepada mereka. Sekali lagi Bu, tugas kita adalah bukan mengislamkan anak kita. Tugas kita bukan mengislamkan istri kita. Tugas kita bukan mengislamkan masyarakat kita. Tugas kita adalah menyampaikan Islam. Dengan cara apa? Dengan qalbu yang benar, secara ikhlas, dengan lisan yang benar, ya, dengan bil ma'ruf, dengan contoh teladan, dengan cara-cara memberikan tausiah, memberikan pembelajaran, dengan cara memberikan keteladanan, jangan dengan cara amek-amekan, apalagi main tunjuk, apalagi main menghakimi kafir Syiah. Nah, kan bukan begitu. Sampaikanlah. Dan itu dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dicontohkan oleh Kangjeng Nabi Muhammad SAW dalam rangka menjalankan perintah Allah. Jadi pahami dengan benar Bu, di ayat ke-80 ini, sekarang jangan sampai hal ini menimpa diri kita. Kalau Bapak Ibu menjadi aki dan nini yang anak-anaknya, cucu-cucunya itu baong, tidak mau mengikuti kehendak, ya, sadari bahwa Kangjeng Nabi pun menyampaikan kepada pamannya tidak mempan. Abu Jahal dan Abu Thalib itu kan tidak sampai berakhir menjadi pemeluk agama Islam. Ya. Tetapi ketika Allah menghendaki sebuah keadaan setelahnya 23 tahun mengajarkan Al-Quran, dari mulai Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai ayat terakhir al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam dina, maka pada saat itu semua penduduk Mekah yang dulu mengusirnya, yang dulu membencinya, yang dulu memboikotnya, dan dulu bahkan berbondong-bondong mau membunuhnya, memeranginya, semuanya masuk Islam kecuali satu orang, namanya Hindun, si pemakan hati Sayyidina Hamzah. Ya. Dan ketika itu terjadi, maka Allah berikan bimbingan. Jadi ketika mendapatkan kebahagiaan, kemenangan, Allah juga memberikan bimbingan. Jadi Bapak Ibu, ketika kita mendapatkan tugnah, ketika kita mendapatkan kesulitan, Allah bimbing. Ketika kita dalam keadaan biasa-biasa, Allah juga bimbing. Ketika kita mendapatkan kekalahan, Allah juga bimbing. Ketika kita mendapatkan kemenangan, Allah bimbing. Dan bimbingan Allah lengkap di dalam Al-Quran. Di sini bisa kita ambil dari surat An-Nashr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ya, jadi ketika manusia yang dulu diajak 23 tahun yang lalu pada bawang, pada bandel tidak mau ikut, setelah berjuang selama 23 tahun dengan tetes darah, keringat, pemikiran, harta benda, bahkan sahabat-sahabat banyak yang gugur, ya. Maka pada saat itulah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mensyukuri kemenangan itu dengan cara bertasbih, bertahmid, dan beristighfar. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jadi orang yang bertobat itu, atau orang yang baik itu, orang yang soleh itu adalah ketika mendapatkan kemenangan dia bertasbih subhanallah, bertahmid, dia mengucapkan alhamdulillah, kemudian dia beristighfar. Karena apa? Bisa jadi selama berjuang itu ada kesalahan, ada dosa.
Sabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Tiga perbuatan ini baik untuk kita amalkan. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ya, insyaallah. Di bulan Syawal ini yuk kita amalkan, ya, kita amalkan bahwa kita telah mendapatkan kemenangan. Ngomongnya juga minal aidin wal faizin. Nah, faizin itu tadi disebutkan idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika mendapat kemenangan, ya, dan manusia-manusia berbondong-bondong masuk agama Islam. Waraitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jadi ingat Bapak Ibu, di ayat ke-80 ini kita diberikan bimbingan bahwa Rasul itu tugasnya menyampaikan. Siapa yang taat kepada Rasul berarti taat kepada Allah. Siapa yang tidak taat kepada Rasul berarti tidak taat kepada Allah. Jangan sekali-kali dari mulut kita ini keluar, itu kan Nabi, itu kan Rasul. Sekarang juga ada yang ngomong gitu, Bu. Kan diceritakan kalau kata ustadznya itu, Rasulullah itu kalau bertahajud itu sampai kakinya itu bengkak. Ya. Kemudian nangis sejadi-jadinya sampai basah sorbannya. Ibu teh nyeletuk, itu kan Nabi, ayo urang mah jami biasa. Kan itu gitu ya. Bari jeung rada ngaleuh saeutik, eta makan Rasulullah, ayo urang mah teu kitu. Kan gitu juga. Nah, ketika kita ngomong begitu, itu asli kita itu mengingkari kerasulan, tidak taat kepada Rasul. Kudu nama kumaha, ya Allah izinkan aku mengikuti contoh sunnah Rasulmu. Perkaranya aku kakara dua ayat cangkel, itulah la yukallifullahu nafsan illa usaha. Bayangkan Ibu, katanya Rasulullah itu ketika sholat malam, begitu rakaat pertama, ya rakaat pertama baca Al-Fatihah, begitu waladhdallin kemudian amin, Rasulullah membaca alif lam mim, ya, Al-Baqarah. Sampai berapa ayat Bu Al-Baqarah? 286. Terus diteruskan karena alif lam ra. Surat naon Bu? Ali Imran, benar Ali Imran juga. Mulainya Ali Imran dengan apa Bu? Coba tuh dibuka Bu. Ali Imrannya mimitina dengan apa? Kalimat pertama dari Ali Imran. Ya. Karena ingat tuh Bu, sangtos kamari, kapan Ibu teh para tamatnya Bu? Di bulan Ramadan teh manis sararea rame tamat Al-Qur'an, punya khatam. Hari ditanya, Insya Iskapangit Bu, Ali Imran. Alhamdulillah. Jadi surat katilu dibaca sampai dengan akhir surat Al-Isra naon Bu kalimat terakhirnya. Oh dibuka deui ku ieu teh nya. Pan kamari geus tamat Bu sabaraha kali, khatamna oge sabaraha kali di bulan Ramadan. Nah, selesainya membaca Ali Imran dikira teh udah akan ruku. Ternyata enggak. Kemudian baca surat keempat, surat An-Nisa. An-Nisa dimulainya dari apa, Bu? Dikira trek tulisan oge, terus baca di kana surat kelima yaitu Al-Maidah. Naon mimitina Al-Maidah, Bu? Ini rada seru gitu nyebutnya. Kapendak Bu Al-Maidah mimitina naon? Aya. Sing sok akurkeun bisi teu akur Bu Qur'anna. Mulaina naon, Bu? Jadi gampang ngapalkeun punya surat Al-Fatihah mulainya dari Bismillah. Bismillah Bu, udah salah. Surat Al-Fatihah mulainya dengan Bismillah. Kemudian surat Al-Baqarah mulainya dengan Alif Lam Mim. Surat Ali Imran mulainya dengan Alif Lam Mim. Surat An-Nisa mulainya dengan Ya Ayuhan Nas. Surat Al-Maidah dimulai dengan Ya ayyuhalladzina aman. Surat Al-An'am dimulainya dengan apa? Nah, itu
Ya lamun ibu nepi kana surat Al-An'am ngeunah bunya mimiti bismillah dina Al-Fatihah, kemudian alif lam mim, kemudian alif lam mim di Ali Imran, kemudian baca ya ayuhan nas, kemudian ya ayyuhalladzina amanu, kemudian alhamdulillah nepi ka nu surat ka-6. Surat ka-7 mulainya dengan apa, Bu? Nah, ayat tambahnya alif lam mim shad kan gitunya. Geus lah Bu, tong dibacaan kabeh. Kayak tahu bagian ibu nugas hatam berkali-kali kamari selama bulan Ramadan. Baik, jadi di ayat yang ke 80 nih hari ini kayaknya cuma satu ayat dibacanya 80 aja. Penegasan tentang bahwa Allah mengabarkan tentang hamba dan rasulnya Nabi Muhammad SAW bahwa barang siapa yang taat kepadanya berarti ia taat kepada Allah, dan barang siapa yang maksiat kepadanya maka berarti ia maksiat kepada Allah. Hal ini tiada lain karena beliau tidak berkata dari hawa nafsunya, melainkan dari wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu, hari tama gampang ngukurna manusia yang bertakwa atau manusia yang beriman itu adalah apa? Yang taat kepada Rasul. Karena taat kepada Rasul berarti taat kepada Allah. Lamun ayeuna ngukurna kunaon, Bu? Sarua, Bu, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Jangan lupa ayeuna mah jelema oge aya anu taat kepada guru, da saur guru abdi ge kitu. Kan gitunya. Masa itu saur ustazah oge kitu, saur kiai oge kitu. Begitu mendapatkan dari orang lain dia tidak mau menerima, malah mengkafirkan orang lain. Itu yang harus hati-hati. Jadi pedomannya adalah ketika kita mau mencari atau mendapatkan kesempatan untuk hidup bersama orang beriman, maka cari yang bersama Rasul dan mengikuti perintah Rasul. Pasti lurus beriman kepada demikian Bu ya, mudah-mudahan ada manfaatnya hari ini, dan sebagaimana yang dijanjikan hari ini atau tiap hari kita sampai pukul 6.15. Jadi hari ini 11 kan ditambah doa dulu nanti ya. Baik Bapak Ibu, shadaqallahul azim. Baik, kita yuk lanjutkan dengan doa akhir majelis dan juga doa khatmul Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.